Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah juga kita dapat berkumpul di kegiatan kita pada hari ini. Salawat riring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati teman-teman semua, ya, kita ini berada di antara dua sholat ya, karena kita nanti kepotong maghrib dan asar ya. Teman-teman, apakah sudah menjalankan sholat asar? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah ya. Oke, baik. Saya nih yang belum malahan, tapi nggak apa-apa ya. Nanti berjalan saja, karena tadi kita agak terlalu lama juga tidak terlalu lama sih sebenarnya, karena memang waktunya dekat banget ya. 16.15 untuk kelompok 1, 16.30 kita sudah mulai teman-teman ya. Dan kayaknya saya salah memasukkan link sehingga teman-teman menyasar, saya mohon maaf ya. Makanya tadi langsung mohon mengabari teman-teman, dan saya memaklumi kalau kawan-kawan ada yang masih terlambat ya, nggak apa-apa. Baik, kita segera share kegiatan kita dulu ya. Baik, kita berada pada kegiatan ruang kolaborasi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesi 2 kita berada di sesi presentasi. Paket modul besar kita adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Modulnya itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesi pembelajarannya itu sesi kedua, kita akan bersama selama lebih kurang 2 jam 15 menit ya, alias 135 menit. Ada pembukaan, agenda kita, aktivitas pokok sesi 2, refleksi dan penutup. Nah, teman-teman, pembukaan ini ada 10 menit, kemudian aktivitas pokok sesi 2 itu ada presentasi kelompok, kemudian penyampaian umpan balik dan penguatan itu selama 15 menit, dan penutup serta sesi bersama, foto bersama itu 10 menit. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil pemetaan atau identifikasi di daerahnya untuk sekolah. Pemetaan, identifikasi di daerahnya untuk sekolah. Ya. Calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompok tentang hasil pemetaan aset yang dipresentasikan. Kesepakatan belajar kita masih sama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, oke, silakan diaktifkan kolom chattingnya ya. Kemarin di sesi 1 kita ini dapat apa aja nih? Apa aja yang kita lakukan di sesi ruang kolaborasi 1? Silakan. Ada yang ingin berbicara? Silakan juga. Kita kemarin sedang apa saja teman-teman? Ya, Bu Teti, silakan. Silakan, Bu Teti. Ibu Teti tadi nggak jadi? Oke, saya akan baca yang di kolom chat ya. Memahami tentang 7 aset sekolah. Nah, iya Bu Dewi, sepakat. Aset sekolah bukan hanya sekedar dana ya atau uang ya.
Oke, yang lain ayo kawan-kawan. Ayo. Nah, sekarang kita kolom chat kita dilihat juga loh ya. Dilihat keaktifan kita, ayo. Silakan kawan-kawan. Oke, memahami 7 aset yang ada di sekolah. Untuk sesi elaborasi pemahaman, saya harap juga teman-teman aktif ya di 2 vikon terakhir nanti ya. Memahami 7 aset, sekolah bisa menjalin kerjasama dengan pihak ya. Betul Bu Siti. Oke. Yang lain teman-teman? Oke, sekalian lagi nih. Jelaskan hal-hal penting yang saudara dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi. Nah, ini boleh juga nih, jawabannya mirip ya. Halo? Memanfaatkan aset untuk menunjang proses pendidikan, kemudian juga memahami apa itu modal agama dan budaya. Ya, Bu Erna mungkin kemarin masih bingung ya tentang modal agama itu seperti apa ya. 7 aset modal sekolah. Oke, 7 modal sekolah. Ya. Baik teman-teman, kita lanjut nih sekarang. Sebelum masuk ke presentasi kelompok, ya ada satu praktik baik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Hari ini, sebentar ya. Astagfirullah. Sebentar kawan-kawan ya, sebentar ya. Iya, sebentar ya kawan-kawan, saya akan melihat di mana saya simpan tadi. Mungkin dapat menjadi satu pemahaman juga buat kawan-kawan ya. Oh, ini saja nih. Bu Susan. Akan download saja fotonya. Barangkali. Oke. Saya akan buka. Oke, saya akan share screen kawan-kawan sebentar saja ya. Kecil sekali ya, saya besarin sebentar. Ya. Ini adalah PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Ya. Nah, di mana salah satu contohnya adalah pada beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya, saya berkesempatan dalam kami MKKS ketemu ya. Beliau ini adalah, nampak teman-teman gambarnya? Kelihatan kawan-kawan? Kelihatan Bu, kelihatan. Baik, beliau ini, astagfirullah, makin kecil malahan. Nah, beliau ini adalah kepala sekolah SMP Patih Tekunya Arif, ya, Patih Putri kalau kita kenal, ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di obrolan kita tanpa malu-malu saya menyampaikan kami sedang menguatkan literasi sekolah kami Ibu, tapi kami terkendala ya. Kami tidak memiliki buku-buku yang dapat menarik anak-anak ya. Nah, oh, apa nih Bu Intan yang bisa kami bantu gitu. Nah, baru-baru ini beliau follow up ya, menelpon saya, Bu Intan, saya sudah
saya ingin nih memberikan beberapa buku yang mungkin menarik bagi anak-anak ibu, guru-guru ya. Ini luar biasa teman-teman, buku-buku yang diberikan ini luar biasa. Ini kita lihat ya, Fatih Community Development, bagaimana ya mereka ini membantu. Nah, ternyata kalau kita cenderai, ini kalau menurut kawan-kawan ini aset apa ini yang saya sedang kembangkan? Oke, berdasarkan pembelajaran kita kemarin, aset apa nih kira-kira? Ingat nggak 7 aset itu kan kira-kira ini masuk ke yang mana? Ya, Bu Suryani silakan. Enggak dengar Bu Suryani, belum dibuka mikrofonnya. Ya, silakan. Tidak dengar juga, berarti keterkendala ya. Bu Suryani chatting aja deh. Aset yang mana nih? Yang teman-teman yang lain boleh, silakan. Nggak usah takut salah. Iya, bagus. Sosial juga termasuk, Bu. Lanjut, lain. Politik bisa nggak? Politik bagaimana kita menggerakkan orang lain untuk membantu sekolah kita, betul nggak? Iya, berarti termasuk nggak politik ini, teman-teman? Iya, Bu Intan memainkan kemampuan politiknya ya untuk melobi nih supaya beliau mau membantu. Dan tadi kita menandatangani sebuah MOU ya, akan ada kegiatan-kegiatan lainnya di mana mereka sekolah yang memang mumpuni dan mampu ya akan mengajak kita untuk berkembang bersama teman-teman ya. Sosial bisa ya, politik juga bisa seperti kemarin ya. Kita melibatkan siapa nih pada saat kita ingin meyakinkan anak-anak untuk nggak bawa sepeda motor dan orang tua juga mau terlibat untuk tidak untuk mengantar anaknya, kita mungkin melibatkan pihak kepolisian seperti itu teman-teman ya. Jadi sosial iya, politik iya. Makanya kadang-kadang sosial dengan politik itu sulit juga kita beri batasan. Tapi nggak usah takut, yang terpenting adalah kita bisa mencermati aset, itu aja. Kalau mengelompokkannya salah, is okay. Yang paling blunder itu kita nggak sadar itu aset. Kalau teman-teman sadar cuma salah pengelompokan aja, is okay, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah ini dia tadi. Nah seperti ini, karenanya bisa saja laut di kota Calang itu menjadi aset. Bisa saja kantin yang 4 buah yang 2 buah di sekolah itu menjadi aset yang seperti saya sampaikan tadi. Bisa saja halaman terbengkalai itu bisa menjadi aset ya. Bisa saja tanah wakaf yang terdapat di dekat sekolah yang mungkin bisa kita pergunakan kebun apapun ya. Nah, baik itu merupakan pengantar dan karena kita 110 menit berada untuk presentasi, saya akan membagi 1 menit satu kelompok itu boleh 35 menitan lah sekitar itu ya. Tadi tuh terlalu lama karena Calang diskusinya seru banget ya. Aceh Jaya maksud saya, sehingga mereka tuh kehabisan waktu. Yang terakhir kurang penguatan jadinya ya. Baik, silahkan teman-teman kita boleh segera undi dulu ya, biar adil. Oke, saya akan share. Kita akan coba Oke, kita persilahkan kelompok 1 untuk dapat tampil ya. Oke, baik kawan-kawan, silakan.
Kelompok 1 Pak Rijal Masdi apa kelompok 1 Pak? Kami kelompok 3, Ibu. Oh iya, oke, aman berarti karena beliau masih dalam perjalanan, nggak apa-apa. Ya silakan Bapak Ibu. Kelompok 1 siapa ya? Ibu Hema ya. Iya Ibu Bu, Dewi. kita Bu. Baik, silakan. Siap ya Bu Hema? Insya Allah siap Bu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruang kolaborasi yang sangat berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fasilitator, yang kami hormati Ibu PP Pengajar Praktik CGP Angkatan 11, dan yang sangat kami banggakan teman-teman CGP Angkatan 11 yang sangat luar biasa dapat bergabung di ruang kolaborasi yang sangat berbahagia ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Sebagai presenter yaitu Ibu Dewi Marlina SPD, moderator saya sendiri, sebagai notulen Ibu Siti Hasanah SPD. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi kolaborasi dari kelompok 1 yang akan dipaparkan pemateri Ibu Dewi Marlina. Kepada Ibu Dewi Marlina kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore ini kita dapat berkumpul bersama lagi di ruang kolaborasi modul 3.2. Yang saya hormati Fasil dan PP dan teman-teman rekan CGP lainnya. Langsung saja, jadi kemarin kita bertiga collab di SMA, dan SD. Jadi kita mengambil contoh sekolah saya sebagai role modelnya, yaitu SMA Negeri 3 Melabuh. Nah, jadi aset-aset yang 7 aset yang teridentifikasi sebagai modal utama di daerah Aceh Barat, khususnya di SMA Negeri 3 Melabuh. Jika kita melihat untuk modal manusianya, yang pertama itu mungkin hampir semua semua satuan pendidikan itu modal manusia semua sama mungkin komponennya ya, yaitu ada murid, ada guru, kepala sekolah, pengawas, dan di sini ada komite dan wali murid. Nah, modal murid kami di sini adalah aset murid. Bu Dewi, sebentar Bu Dewi. Ibu yang presentasi coba ini dibesarkan sedikit Bu. Di zoom aja sedikit. Diperbesar Bu screen-nya maksudnya. Bisa. Ini presentasenya berapa persen ini? Dibesarkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin agak digeser-geser ya. Oke. Karena tulisannya kecil banget nih. Ya. Iya. Oke. Atasnya ini bisa Bu dibesarkan. Ini udah paling besar nih. Yang tanda di atas Bu, yang silang, strip sama bisa Bu. Yang tanda strip di atas PP ini kan apa ini? PDF ya? Iya, PDF Bu. Ini memang udah udah full screen ini? Belum Bu. Nah, coba di full screen dulu. Jadi nampak semua deh. Ya, kalau sudah gini nggak usah besarin lagi udah nampak Bu. Coba kecilin lagi supaya nampak satu slide itu. Kecilin lagi. Ini besar, kecilin maksud saya. Dikecilkan. Ya, terus nggak apa-apa. Sudah Bu? Nyaman, iya. Oke, sudah. Sudah Bu. Ya, baik. Jadi untuk modal manusianya,
kita punya aset murid, itu murid ada 2 murid yang aset sepertinya share saya berhenti ya? Modal manusia masih, Bu. Silakan, Bu. Iya, mungkin ini terkendala jaringan juga nih Bu Intan. Oh iya. Macet. Jadi di murid itu kita sebenarnya kalau murid itu sebenarnya semua menjadi aset sekolah karena anak-anak didik kita pasti punya potensi masing-masing. Tapi yang paling menonjol di SMA di sekolah saya adalah itu ada murid yang memang pernah menjuarai O2SN tingkat nasional, itu juara 2 cabur bulu tangkis, dan satu lagi kemarin ada PON cabur soft tennis. Kemudian kalau guru atau tendik itu kualifikasi pendidikannya dari S1 sampai S2, kepala sekolahnya ini merupakan aset terbesar juga, di mana asetnya ini adalah kepala sekolah kami ini sangat mahir untuk berkolaborasi, mungkin sama juga kayak Bu Intan, collab ke sini, collab ke sana demi kemajuan sekolah. Ini kepala sekolah kami juga sama Bu, kolaborasinya itu memang baik sekali di bidang dan di pihak manapun, dengan pihak manapun. Nah, kemudian kita juga punya pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga beliau juga sebagai fasil di sini, juga pengawas berprestasi tingkat provinsi. Nah, kemudian modal manusia selanjutnya adalah wali murid dan komite. Kemudian yang kedua, modal sosial itu kita bekerja sama dengan Puskesmas, Polres, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik ini yang pertama kalau di Saprasnya sarana prasarana, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, musola, kita punya kantin sehat, dan aula. Nah, untuk di infrastrukturnya ada jalan, listrik, internet, dan air. Sarana pendukung lainnya di modal fisik ada smartboard, laptop, komputer, infokus, dan buku bacaan. Kemudian untuk modal finansial yang keempat, ada koperasi sekolah, dana BOS, dan kantin sekolah. Itu untuk modal finansial di sekolah. Kemudian kalau modal politik, kita bekerja sama dengan Polres, Puskesmas, dan masyarakat setempat. Nah, ini di masyarakat setempat ini sama juga kasus seperti Bu Intan kemarin, lebih kepada siswa yang merokok dan bolos, Bu. Jadi di daerah dekat sekolah tuh memang ada base camp untuk anak bolos. Kebetulan jadi sekolah di saya itu kayak komplek gitu. Ada beberapa sekolah di situ mulai dari SMP sampai beberapa SMA. Jadi mereka punya base camp untuk merokok di daerah tempat sekolah saya itu. Jadi jika memang jadi masyarakat setempat itu bekerja sama dengan SMA 3, jadi kami bilang kalau misalnya ada kedapatan anak SMA 3 ya, walaupun maksudnya nggak harus SMA 3, sekolah manapun tuh harus dihubungilah pihak sekolahnya gitu, terutama kami SMA 3. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa kami, tolong dihubungi pihak sekolah atau tolong antar siswa tersebut ke sekolah kalau kedapatan merokok atau bolos di jam sekolah. Kemudian untuk modal agama dan budaya itu kita ada gerakan literasi baca Al-Quran, itu setiap pagi membaca Al-Quran sebelum jam pertama. Kemudian kalau Yasin itu wajib di tiap Jumat baca Yasinnya. Setiap pagi jam pertama sebelum memulai pelajaran. Terus kami juga punya hubungan baik dengan Majelis Adat Aceh yang pernah memberi sosialisasi untuk memberi sosialisasi ke sekolah terkait dengan adat Aceh yang dirasa sudah sangat tidak sangat
ini lagi buat anak sekarang. Banyak yang tidak tahu bagaimana adat Aceh itu. Jadi kita bekerja sama dengan MAA. Kemudian untuk modal agama juga selalu memperingati hari-hari besar agama Islam. Kemudian kalau untuk lingkungan, jadi sekolah kita itu sangat asri, sangat luas, dan sangat nyaman. Penghijauan juga sangat baik. Kemudian kita punya hasil sawit. Nah, demikian paparan singkat dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh teman-teman semuanya dengan segala kekurangan. Jangan dulu nih, Bapak tuh. Dia kosong sama. Bentar Bu Teti ya. Saya berusaha memute Pak Rijal tapi nggak bisa nih. Tadi udah saya mute sekali. Sebentar. Karena beliau raise hand, makanya nggak bisa. Oke. Nggak lihat beliau, Bu. Ini biasanya saya bisa mute. Nggak bisa. Nah, kenapa juga ya. Baik. Bu Dewi, lanjutkan. Udah selesai, Bu? Sudah, Bu. Iya. Saya tutup dulu ya, Bu. Baik. Jangan ditutup, Bu Hema. Dibuka pertanyaan maksudnya. Oh iya, betul, Bu. Iya. Saya pikir saya ini dulu, Bu. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu 7 identifikasi aset modal utama di daerah Aceh Barat, SMA Negeri 3 Melabuh. Nah, baik bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan pendapat atau idenya, kami persilakan. Baik, silakan Pak John. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, terima kasih sudah diberi kesempatannya ya. Saya ingin coba Ibu naikkan kepada modal finansial, Bu. Sudah. Di sini ada koperasi sekolah, dana bos, dan kantin sekolah ya. Begini Bu, yang maksud saya pertanyaan saya langsung kepada pertanyaan. Kalau koperasi sekolah dan dana bos sudah jelas penggunaan untuk kegiatan proses belajar mengajar untuk sekolah ya. Tapi yang saya ingin dijelaskan oleh ibu-ibu tentang pemanfaatan kantin sekolah yang ada di sekolah Ibu. Bagaimana cara Ibu memanfaatkan kantin sekolah itu demi terciptanya kualitas mutu pendidikan, gitu Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak John. Mau dijawab langsung oleh Ibu Siti Hasanah, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak John atas pertanyaannya. Pertanyaan Pak John adalah bagaimana modal finansial kantin sebagai pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan tadi Pak John ya. Nah, jadi sebelumnya saya memang juga dulu honor ya di sekolahnya Bu Dewi. Jadi saya sudah tahu betul dan saya juga salah satu dulu yang diutus untuk menjadi pembimbing kantin sehat di sekolah SMA 3 Melabuh Pak John. Jadi salah satu fungsi kantin sehat ini adalah selain menghasilkan uang dari sewa dari beberapa yang menyewa kantin tersebut, kita juga mensosialisasikan bagaimana makanan sehat yang dikonsumsi oleh anak
sekolah, Pak John. Jadi kita juga mengadakan sosialisasi terhadap sekolah induk, terutamanya SMA Negeri 3 Melaboh. Kemudian kita melakukan imbas kepada sekolah SMP waktu itu, SMP Negeri 3 Melaboh. Nah, jadi itu adalah salah satu dampak dari pemanfaatan kantin sehat SMA Negeri 3 Melaboh, sehingga siswa-siswi tahu mana jajanan pangan sehat dan mana yang tidak sehat, seperti itu, Pak. Jadi itu yang kita sosialisasikan. Dan manfaatnya adalah artinya tidak hanya uang yang kita dapatkan, tetapi kita juga memberi pengalaman pendidikan tentang bagaimana makanan sehat yang layak dikonsumsi untuk siswa-siswi SMP dan SMA waktu itu. Dan kebetulan kita belum mengadakan imbas. Nah, kalau tidak salah satu SD juga ada di Melaboh, yaitu Sekolah Ibu Erliani ya. Juga mereka termasuk dulu dalam tim salah satu kantin sehat di Melaboh begitu. Saya tidak tahu apakah SD Percontohan juga dulunya termasuk mengimbas atau tidak, tetapi kalau kami dari SMA sudah mengimbas ke sekolah SMP waktu itu, Pak John. Jadi itu salah satu pemanfaatan kantin sehat sekolah. Selain dari finansial, kita juga mensosialisasikan bagaimana anak-anak tahu makanan yang sehat untuk kesehatan mereka sendiri. Begitu. Terima kasih, Pak John. Oke, terima kasih Ibu Siti Hasanah, jawaban yang luar biasa. Bagus. Baik, selanjutnya masih ada teman-teman. Ya, silakan Ibu Nur Hafsah. Ya, baiklah, terima kasih. Saya mau menanyakan tentang apa di modal sosial. Di apa di Ya, di sini kan modal sosial itu terdiri dari Puskesmas, Polres, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Yang ingin saya tanyakan itu, bisakah Ibu jelaskan tentang bagaimana modal sosial itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di SMA 3 Melaboh? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Hafsah. Apakah masih ada menanya atau langsung kita jawab kira-kira? Oke, silakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di bagian modal lingkungan ya ada hasil sawit, gitu ya. Apa tidak sebaiknya itu kalau hasil sawit itu dimasukkan di moda finansial, karena kan hasil sawit ini adalah sebagai keuangan yang dimiliki oleh sekolah mungkin ya, yang dapat digunakan untuk membiayai proses kegiatan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erna. Kira-kira gimana Bu Dewi atau Bu Siti, ada tanggapannya?
Saya coba ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Hafsah bahwa modal sosial ini apa sih kaitannya dengan apa namanya tadi 7 aspek 7 apa ya? 7 aset modalnya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya aset itu kan tidak semerta-merta hanya di apa namanya di bidang keuangan saja atau di saprasnya. Jadi modal sosial ini juga menjadi aset bagi kita karena di situ kita bisa bekerja sama dengan aparatur atau dinas-dinas terkait untuk dapat mensosialisasikan kegiatan mereka di sekolah. Jadi itu menjadi modal utama juga di sekolah, menjadi aset juga. Misalnya kerjasama dengan puskesmas, jadi yang sudah mereka men-share, memberikan informasi terkait narkoba. Kalau puskesmas itu lebih kepada ini ya, kalau di sekolah asupan gizi yang baik, kemudian apa namanya pemanfaatan botol plastik gitu. Jadi dengan kita bekerja sama dengan dinas terkait, mungkin itu menjadi masukan atau kita dapat informasi penting guna perkembangan sekolah. Kemudian juga misalnya dengan Polsek atau Polres itu sosialisasi tentang narkoba atau ketertiban berlalu lintas. Jadi itu merupakan modal sosial yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan di sekolah. Jawaban saya seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, sepertinya Bu Siti Hasanah yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu Emma. Jadi saya ingin menambahkan dari pertanyaan dari Bu Hafsah tadi, bagaimana modal sosial bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah SMA Negeri 3 Melaboh. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Dewi tadi ya Bu ya. Nah, jadi di sini modal sosial itu tidak hanya dalam bentuk finansial saja, tetapi kolaborasi juga merupakan salah satu aset bagi sekolah. Nah, salah satunya adanya jalinan kerjasama antara puskesmas, seperti yang pertama tadi dijelaskan oleh Ibu Dewi, bahwasanya puskesmas bisa mensosialisasikan tentang gizi, kemudian tentang manfaat dari apa namanya menjauhi narkoba seperti itu. Kemudian Polres tadi, di mana dari Polres ini mereka juga ada salah satu program mereka, Polisi Jaksawu Sekolah namanya. Jadi ini biasanya di setiap jenjang SMA dan SMK, mereka datang mensosialisasikan ketertiban berlalu lintas dan juga narkoba seperti itu, Bu. Dan kemudian bagaimana meningkatkan dalam pembelajaran modal sosial ini? Yang artinya begini, Bu, salah satu program Jaksawu Sekolah itu mereka ini membuat apa namanya Bu, program perlombaan di mana nanti anak-anak ini menjadi duta ya, duta lingkungan, duta ketertiban dan duta yang dipelopori oleh Polres seperti itu Bu. Nah, jadi ini adalah salah satu meningkatkan kepemimpinan peserta didik dengan adanya perlombaan yang mereka buat kerjasama dengan sekolah, maka peserta didik kita ini kan semakin bagus kepemimpinannya, semakin berani untuk tampil di depan. Nah, itu salah satu contohnya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Baik Bu Hafsah, mungkin sedikit saya juga akan mencoba menambahkan. Nah, di sini modal sosial. Nah, di SMA 3 ini kita kemarin hasil kolaborasinya bekerja sama dengan Puskesmas, Polres, dan pemerintahan desa. Nah, mungkin seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Dewi dan Bu Siti, kalau mungkin contoh konkret yang sudah yang pemerintahan desa, mungkin itu bisa kita kepada masyarakatnya dengan mungkin kita mengadakan gotong royong di sekolah Bu Hafsah. Seperti itu.
Nah, melibatkan gotong royong bersama orang tua murid dan mungkin masyarakat setempatnya. Dan itu di sekolah saya khususnya sudah pernah kita laksanakan. Karena di situ kita terpadu, ada SD, SMP, SMA. Jadi kita pernah melakukan sebuah kolaborasi gotong royong bersama dengan orang tua murid. Nah, seperti itu mungkin Bu Hafsah. Kira-kira bisa diterima Bu Hafsah? Alhamdulillah sudah sangat mantap Bu Emma, Bu Dewi, Bu Sitri, terima kasih atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Hafsah. Nah, kira-kira masih ada teman-teman? Mungkin kita menanggapi statement dari Bu Erna tadi ya, tentang apa? Tentang hasil sawit itu tadi. seharusnya di modal finansial, kata Bu Erna. Iya, Bu Erna menyarankan itu di bagian modal finansial. Jadi sebenarnya gini Bu Erna, awalnya kan kita sudah membuat itu di modal finansial ya, karena menurut kita itu kan masuk ke dijual kemudian hasilnya kan bisa untuk dipakai untuk ya apapun kegiatan di sekolah seperti itu kan. Tapi tadi setelah direvisi lagi, karena kan ini juga kita kan rukolnya dadakan dari kemarin, dari ini mungkin kelompok kami banyak kekurangan, kurang kolaborasi juga di situ. Jadi sehingga sebenarnya itu mau sawit itu sebenarnya mau dibawa ke dua modal finansial dan modal lingkungan. Karena kenapa? Itu kan lahan ya. Kami kan luas, jadi kan termasuk lahan. Mungkin kalau di lahan di modal alam itu lebih kepada mendukung proyek pertanian sehingga meningkatkan keterampilan siswa untuk pembelajaran tentang pertanian. Nah, jadi mungkin lebih manfaatnya kayak lebih ke modal lingkungan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti Bu Erna bilang, memang betul sawit itu bisa ke modal finansial karena kan bisa dijual, memang dijual itu nanti uangnya bisa diputar untuk kebutuhan sekolah. Jadi demikian Bu Erna. Baik, sedikit mungkin juga saya akan mencoba menyampaikan ide saya ya Bu Erna. Nah, kenapa mungkin kita juga, seperti penjelasan Bu Dewi tadi, kenapa juga kita masukkan ke dalam modal lingkungan, selain yang sudah kita paparkan tadi, mungkin ini yang sudah jadi pengalaman saya Bu Erna ya, di sekolah saya itu banyak batang sawit. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk belajar. Nah, di dalam bawah batang sawit itu kan rindang Bu Erna. Jadi ada pembelajaran yang mungkin kita laksanakan di alam, bisa di bawah itu kita laksanakannya. Seperti itu Bu Erna. Baik, kira-kira bagaimana Bu Erna? Bisa diterima atau mungkin ada ide kreatif lagi? Bisa. Bagus. Ya, sudah Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Masih ada tanggapan teman-teman? Kalau memang tidak ada, boleh ditutup ya Bu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Dewi yang telah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Nanti mohon kawan-kawan mohon dilengkapin ya. Barangkali apalagi yang kita dapatkan ya. Tentang masalah dikelompokkan aset ini, tergantung sebenarnya penglihatnya itu dari sudut pandang apa gitu. Ya. Jadi bisa jadi memang satu aset itu kita lihat itu sebagai modal sosial, satu sisi kita lihat modal politik ya. Saat kita memang bisa beberapa aset itu bisa kayak lingkungan alam misalnya ya, bisa juga ke modal finansial ya. Jadi lingkungan alam yang kita diberikan daerah perkebunan, di mana di tempat di lahan kita juga tumbuh misalnya, ya gitu modal alam masuk modal. Nah jadi intinya kita ini mengidentifikasi ini ya, mengidentifikasi untuk menyadarkan kita sebenarnya, tetapi masalah itu pengelompokannya kemana itu saya rasa
jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa aja dia itu menjadi dua macam aset. Yang terlarang itu tidak menyadari itu aset, itu dia. Nah, bisa nih, ya kayak kita masyarakat yang religius, ya, pemberlakuan syariat Islam itu modal besar bagi kita semua di Provinsi Aceh ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pola pikir kita ke yang dulu-dulu itu selalu berkiblatnya itu kepada dana biaya operasional sekolah. Oh, ini bisa bergerak nih dapat bos kinerja ya. Oh, kita bisa bergerak nih dapat bos pres ya. Oh, nggak bisa Bu Intan, kami nggak punya proyektor, nggak bisa nih jalan karena kami nggak ada koneksi internet. Nah, kalau nggak ada koneksi internet, apakah pembelajaran inovatif itu harus selalu berkiblat kepada TIK? Tidak selalu. Pembelajaran inovatif itu tidak selalu berkiblat kepada teknologi informasi komunikasi. Hingga bagaimana seorang guru mampu berinovasi. Nah, itu dia ya. Jadi diajak kita ini merubah paradigma dari deficit based thinking, DBT, berubah menjadi asset based thinking dengan mengidentifikasi aset-aset yang ada di tempat kita ya. Jadi nanti silakan ditambahkan supaya makin lengkap ya, identifikasi aset. Tidak masalah itu di tempat kawan satu sekolah. Dan di modal manusia sebenarnya tidak harus di sekolah itu sendiri. Nah, jadi mencermatinya juga di luar. Bu Dewi boleh di SMA 3 Melabuh. Tetapi di sekitar Bu Dewi itu ada seorang misalnya dosen ya yang mumpuni banget tentang sesuatu hal ya. Itu berarti modal manusia. Di dekat saya ada seorang praktisi pendidikan misalnya ya. Ada yang seperti saya bilang, fardu kifayah gampung, itu juga modal manusia ya. Masyarakat yang religius itu juga bisa kita manfaatkan ya. Baik. Nah, sekarang kita akan kembali untuk menentukan kelompok mana nih yang maju ya. Saya terkendala koneksi internet kawan-kawan. Kalau seandainya saya buka kamera saya melihat kawan-kawan ini semua nutup kamera. Jadi saya ada gangguan sedikit. Oke, silakan berarti kelompok 2. Kita stop sharing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti ruang kolaborasi yang kedua untuk mempresentasikan tugas kita di modul 3.2. Salam dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati fasilitator Ibu Intan Nirmala, pengajar praktik dari Aceh Barat, Ibu Irma, dan pengajar praktik dari Aceh Jaya, Ibu Eri. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, kita harus tetap semangat. Sebulan lagi insya Allah semuanya akan berakhir dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator, Ibu Ani sebagai pemateri, dan Ibu Hafsah sebagai notulen. Saya share screen ya Kak ya? Bisa share screen Kak Ani? Coba tes ya. Itu aja ya. Ya.
silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Ibu Teti. Bentar. Kode terakhir nih. Kode terakhir. Bentar ya, maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan dari tugas 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Lanjut begitu. Ya, Oke, tujuan pembelajaran CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal utama di wilayah SDN 01 Percontohan Melabuh. Kebetulan kami ada 2 sekolah yang sama, sekolah SD dan 1 SMP. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi mengambil contoh dari SDN 01 Percontohan Melabuh. Ada ke-7 aset yang dimiliki, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, modal agama, dan budaya. Kemudian aset manusia, ada kepala sekolah, guru, pengawas, staf pendidik, murid, wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Kepala sekolah mempunyai kualifikasi yang baik dibuktikan dengan sertifikat pelatihan calon kepala sekolah, dan sekolah kami termasuk juga sekolah penggerak yang kurang lebih 4 tahun sudah berjalan. Kemudian kepala sekolah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting, mendorong inovasi, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Di guru kami itu sudah 50% lebih ya telah menyandang status sebagai guru profesional atau guru bersertifikasi serta pendidikan minimal S1. Guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pengawas berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan diberikan kepada guru. Kemudian ada staf pendidik, itu termasuk operator, kemudian ada petugas perpustakaan juga, ya, mampu bekerja sesuai dengan job yang telah diberikan oleh pimpinan serta mempunyai semangat yang tinggi dalam berkolaborasi dengan guru untuk melaksanakan program-program sekolah. Kemudian murid mempunyai karakteristik yang beragam, heterogen. Kenapa heterogen? Karena di sekolah kami itu ada nanti berbagai dari suku gitu. Terus nanti ada yang pindahan dari luar Aceh, tidak cuma warga sekitar Percontohan aja, tetapi dari berbagai daerah juga ada di sekolah kami. Sehingga memungkinkan untuk pencapaian prestasi akademik atau non akademik. Hal ini didukung oleh besarnya animo murid untuk terus menuntut ilmu. Wali murid, tingginya dukungan orang tua atau wali murid dalam pengembangan sekolah terbukti dengan besarnya tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Contohnya kemarin waktu ada kegiatan lomba pawai pakaian adat seperti itu. Jadi orang tua ikut mendukung, ya, ikut berpartisipasi juga. Masyarakat sekitar sekolah, tingginya dukungan masyarakat sekitar sekolah dalam pengembangan sekolah terbukti dengan besarnya tingkat partisipasi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.
Kemudian modal sosial yaitu organisasi keguruan dan kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi keguruan yaitu melibatkan sekolah, misalnya KKG, PGRI maupun Kombel yang bertujuan untuk menjalin kolaborasi dengan anggota profesi keguruan untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang menuntut minat dan bakat murid. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami seperti pramuka, pencaksilat, UKS, drum band, sanggar tari, dan lain-lain bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Kemudian modal fisik. Modal fisik itu ada bangunan sekolah, musola, perpustakaan, ada lab komputer, ada lab IPA, bahasa, kantin, dan tempat parkir. Ya, bangunan sekolahnya sangat memadai ya, baik dari segi jumlah dan kualitas. Jumlah lokalnya itu kurang lebih ada 23 lokal, dan bangunannya juga nyaman, terus untuk proses belajar mengajar juga nyaman. Musola merangkap ruang serbaguna. Kenapa serbaguna? Karena seperti aula gitu ya. Jadi selain untuk kegiatan sholat berjamaah, tadarus pagi yang setiap hari Senin sampai Kamis kami lakukan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Perpustakaan juga digunakan sebagai tempat menyimpan buku dan ruang membaca anak-anak. Kemudian ada lab komputer lengkap dengan unit komputernya, dengan fasilitas AC dan ruang yang nyaman untuk anak-anak belajar IT. Ada lab IPA juga, kemudian ada lab IPA ini untuk anak-anak mengadakan uji coba ya. Kemudian ada lab bahasa juga, ada lab bahasa Inggris. Kemudian kantin kejujuran yang memadai anak untuk anak-anak membeli jajanan. Yang dikatakan Ibu Siti tadi, kantin sehat ya. 5 tahun yang lalu ya itu aktif, cuman sekarang seperti apa ya? Lagi tahap ini lagi merehab lagi gitu. Jadi ini kenapa kejujuran, karena anak-anak itu kan nanti ngambil sendiri dan berapa yang dia ambil segitu yang dia bayar. Kemudian tempat parkir yang digunakan para guru untuk memarkirkan kendaraannya dengan nyaman. Kemudian modal lingkungan yang ada cuma lapangan olahraga ya, yang memadai untuk menyalurkan bakat anak di bidang olahraga. Kemudian modal finansial, ada dana BOS, ada dana dari sekolah penggerak, terus infak Jumat. Next. Ya, dana BOS ya seperti sekolah-sekolah lain juga diperuntukkan untuk biaya keperluan sekolah non personal. Pembiayaan ini sangat membantu dalam operasional pengembangan kompetensi murid. Kemudian dana dari sekolah penggerak untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar. Kemudian ada infak Jumat, digunakan infak Jumat ini setiap pagi Jumat ya, selain melatih anak-anak untuk bersedekah, ini juga bisa disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang misalnya setiap Jumat itu juga menampilkan minat dan bakat anak, misalnya ceramah. Jadi yang berani tampil kita beri apresiasi seperti itu. Kemudian modal politik, wewenang pimpinan, sinergi Polsek, Puskesmas, DLHK, dengan kampus UTU juga, dan pemerintah desa. Ya, wewenang pimpinan mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif sesuai kebutuhan sekolah. Ini panjang, dibacakan semua nih Bu. Sinergi Polsek yaitu meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan
mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah berat yang terjadi di lingkungan sekolah, serta memperkuat hubungan melalui program-program edukasi, misalnya misalnya tentang sosialisasi anti narkoba, dan ada juga misalnya diundang untuk menjadi pembina upacara yang setiap Senin kita laksanakan. Masih sanggup Kak Ibu Ani, kalau enggak diganti Teti. Yang ketiga lanjut. Sinergi Puskesmas mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah, misalnya pembagian tablet tambah darah. Kemudian sinergi di LHK ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ya, kami pernah menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dukungan untuk program kebersihan, mereka ada juga memberikan bantuan seperti tong sampah gitu. Kemudian memberikan edukasi tentang lingkungan yang bersih. Sinergi dengan UTU, ini kampus UTU ya, Universitas Teguh Umar. Jadi kami juga sudah menjalin kerjasama MOU. Jadi setiap mahasiswa FKM itu yang PPL, yang melakukan kegiatan-kegiatan sering ke sekolah kami. Kemudian sinergi pemerintah desa, kemitraan antara pemerintah desa dan komite sekolah, ya sangat penting untuk pengembangan fasilitas pendidikan di SD percontohan, dan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi anak-anak kita. Kemudian modal agama dan budaya, yaitu tadarus pagi, sholat zuhur berjamaah, kegiatan Jumat pagi, dan zikir maulid. Tadarus setiap pagi hari kami laksanakan setiap hari Selasa sampai hari Rabu, merupakan pembiasaan setiap pagi agar anak-anak lebih mencintai Al-Quran. Kemudian sholat zuhur berjamaah ya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian kegiatan pagi Jumat, selain baca Yasin, anak-anak menampilkan bakat dan minatnya di bidang keagamaan. Kemudian zikir maulid merupakan salah satu kegiatan dilakukan di SDN Percontohan ketika akan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian, kembali ke Bu Teti. Baik. Terima kasih Ibu Ani yang sudah memaparkan materi kita pada sore hari ini. Dan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi untuk masukannya, kami persilakan. Untuk sesi pertama, kami persilakan untuk 3 pertanyaan. Baik, Ibu Dewi silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin saya akan menanyakan 2 hal. Yang pertama, ini ada pertanyaan agak menggelitik sedikit dari presentasi Bu Ani barusan yang mengatakan bahwa di sekolah tersebut sangat heterogen untuk budaya, dari segi budaya. Nah, bagaimana cara sekolah atau Bu Ani sendiri menghadapi perbedaan kebudayaan itu dalam kegiatan kebudayaan di sekolah atau keagamaan di sekolah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya udah tulis tadi, lupa simpan di mana. Mungkin itu aja dulu, nanti saya tanyakan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ada lagi? Atau Ibu Ani langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi? Atau ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, mungkin dijawab ini dulu. Oke, baik. Jadi yang heterogen budaya ya selalu kita tanamkan untuk saling menjalin persatuan, terus tidak saling ejek mengejek seperti itu. Kemudian di situ memang heterogen budaya, tetapi di situ tetap anak-anak itu semua berbahasa Indonesia. Jadi selama ini keragaman itu tidak menjadi suatu masalah yang besar
di dalam proses belajar mengajar di sekolah kami, Bu Dewi. Berarti tidak ada tantangan yang signifikan ya Bu Ani untuk menghadapi keberagaman budaya di sekolah Bu Ani. Kalau boleh tahu, kalau untuk agama hanya Islam aja ya, nggak ada agama lain? Baik, kalau agama ada yang agama Kristen Bu Dewi ya. Makanya kami tidak 100% Islam di situ, ada juga yang beragama Kristen. Jadi biasalah ada misalnya anak yang saling mengejek tuh ada, cuma bisalah kita atasi masalah-masalah yang seperti itu, Bu Dewi. Berarti untuk modal agama dan budaya tidak ada kendala, Bu Ani, walaupun memang di sekolah Bu Ani disesuaikan untuk budaya dan agama ya. Iya betul, Bu Dewi. Tapi apa namanya, kita bilang presenan ya, saling toleransi. Dan kalau perbedaan agama itu tidak terlalu besar, paling ada misalnya dari 600 siswa paling yang beragama Kristen tuh paling 3 seperti itu. Oke, baik. Oke, bagaimana? Kira-kira mungkin ada yang ingin menanggapi? Atau sudah terjawab Ibu Dewi? Masih ada waktu ya untuk kelompok 2. Itu Bu Hema, silakan Bu Hema. Izin ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya di sini tertarik di modal manusianya bagian siswa. Bisa dinaikkan, Bu? Mohon maaf ya tadi si Bahi nangis. Baik, bentar ya. Kak, bentar ya. Di modal apa, Ibu Emma? Manusia yang bagian siswa, Bu Teti. Ya, Kak. Bentar sayang ya, bentar ya. Ini ya Kak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Teti. Mohon maaf, sepertinya anak menangis Bu Teti ya. Iya. Baik teman-teman, di sini saya tertarik sekali, sangat jelas penjelasan di sini. Murid mempunyai karakteristik yang beragam atau heterogen sehingga memungkinkan pencapaian prestasi akademik atau non-akademik di dalam ekstrakurikuler. Hal ini didukung oleh besarnya animo murid untuk terus menuntut ilmu. Nah, sangat jelas di sini penjelasannya. Hanya saya ingin sekali, mungkin Bu Ani kita berbagi ya, karena ini memang sudah terjadi dan sudah dilakukan dan sudah ada. Saya ingin sekali kita mungkin sharing sini dan ada pertanyaan dari saya. Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di situ, tentunya yang efektif, yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa ini tadi dengan latar belakang dan kemampuan siswa tentunya yang berbeda-beda di sini Bu Ani. Baik, itu saja Bu Ani, terima kasih. Ya, baik Bu Emma, sebenarnya sama aja dengan sekolah lain gitu ya. Maksudnya tingkat kemampuan anak kan berbeda-beda gitu. Misalnya yang dari luar itu memang kebiasaannya, yang dari luar tuh memang pola pikirnya biasanya kan pindahannya dari daerah Jawa, daerah Sumatera gitu. Jadi mereka memang kadang-kadang lebih lebih maju sedikit pengetahuannya kayak gitu. Namun itu menjadikan sebuah keuntungan bagi kita gitu. Jadi mereka yang lebih bisa tadi,
Jadi bisa kita munculkan dalam segala event-event perlombaan gitu. Nah, kalau di kelas ya pada umumnya kita semua cara menghadapi anak-anak di kelas seperti apa gitu kan. Karena itu tadi heterogennya tidak terlalu yang signifikan, tidak yang terlalu berbeda sekali gitu. Jadi dalam penggunaan bahasa pun kita seperti biasa bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi itu yang terjadi maksudnya tiap kelas tuh kegiatan belajar mengajarnya seperti kita lakukan seperti biasa juga, pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan seperti itu. Cuma keuntungan kita mendapat siswa pindahan yang dari luar, prestasinya dan kepintarannya lebih lagi seperti itu Bu Emma. Bu Siti ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menanggapi ya mengenai pertanyaan Bu Emma tadi, bagaimana strategi ya untuk meningkatkan prestasi peserta didik dengan siswa yang heterogen ya. Nah, jadi sama yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ani tadi, bahwasanya dengan adanya siswa-siswa pindahan dari luar, artinya itu memicu siswa yang ada di asli Aceh Barat ini di SD percontohan maksud saya itu akan semakin meningkat. Mereka mungkin bekerja sama, kemudian anak-anak tersebut semakin termotivasi untuk belajar dengan adanya siswa-siswa yang pindah dari sekolah luar seperti yang dijelaskan oleh Bu Ani tadi, ada dari Jawa. Nah, jadi dari pola pikir itu mendukung siswa-siswa di SDN percontohan tersebut untuk maju dan berprestasi. Nah, untuk guru-gurunya tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ani bahwasanya guru-guru di situ sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif. Nah, saya juga memiliki keponaan ya, dulunya sekolah di situ di SD percontohan. Nah, jadi saya melihat hasil dari karya-karya yang dibawa pulang, Bu. Jadi dari situ saya bisa melihat sekolah Ibu Ani ini sudah sangat inovatif dan juga sudah berpihak pada murid, di mana tidak hanya mereka belajar berdasarkan IT saja, tetapi juga memanfaatkan lingkungan sekolah untuk belajar. Dan saya pernah juga berkunjung menjemput teman saya di situ, dan anak-anak ada yang belajar sesuai dengan minatnya. Mereka ada yang sambil tidur-tiduran di bawah tuh. Jadi saya tahu persis berarti anak-anak senang dan nyaman belajar seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu modal untuk meningkatkan prestasi dari peserta didik di SD percontohan. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti. Bagaimana Ibu Emma? Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Siti dan sangat mendetail tentunya di sini. Nah, kenapa saya tanyakan di sini? Karena saya tertarik ini bagian muridnya ini. Nah, artinya memang bukan satu hal mudah ya dalam hal menghadapi anak yang heterogen, karena kita berada dari latar belakang dan daerah yang berbeda tentunya. Nah, makanya saya menanyakan hal ini. Dan mungkin di tempat saya itu mayoritasnya kita Aceh gitu. Nah, di sini saya tertarik penjelasannya, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ani dan Bu Emma terlempar kan? Mungkin Bu Hema terlempar ya, kendala jaringan. Nah, mungkin sedikit saja saya menambahkan yang namanya sekolah Bu Ani ini adalah salah satu yang namanya juga SD percontohan, di mana mungkin di Aceh Barat itu salah satu sekolah contoh ya bagi sekolah-sekolah lainnya, dan otomatis itu udah sekolah yang cukup bagus dan juga sekarang udah sekolah penggerak gitu. Baik Bu Dewi, silakan. Baik Bu Teti, saya hanya ingin penguatan aja di sini yang bahwa murid mempunyai karakteristik yang beragam atau heterogen itu kan tidak hanya dinilai dari dia berasal dari suku mana dan dia dari pindahan mana. Nah, heterogen di sini kan sangat banyak ini cabang-cabangnya. Mereka heterogen itu mereka berasal, apalagi itu ada penekanan karakteristik yang heterogen. Ada anak yang berkarakter seperti A
karakter B dan karakter C. Jadi dari tadi kita berbicara heterogen ini ke sukunya. Sementara kalau saya lihat bukan heterogen ini tidak hanya dia berasal dari suku apa, tapi dia berasal dari keluarga yang seperti apa, kemudian kemampuan belajarnya seperti apa. Jadi itu juga merupakan hal yang heterogen. Kemudian satu lagi saya menanggapi pernyataan dari Bu Siti yang bahwa anak pindahan itu dari luar Aceh, ya katakanlah di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Aceh itu tadi saya menarik kesimpulan adalah siswa yang baik yang dapat membuat atau apa ya namanya, maksudnya membuat siswa yang di Aceh Barat ini berpengaruh. Seperti itu tadi Bu Siti ya. Saya ini kan saya resapi tadi. Anak pindahan, jadi intinya anak pindahan itu anak baik, maksudnya bisa mempengaruhi teman-temannya untuk lebih baik lagi. Tapi saya potong sedikit, enggak semua anak pindahan dari Pulau Aceh itu anak yang berprestasi dan pintar, gitu. Jadi apa? Maksudnya tadi saya agak ini sedikit bahwa dengan anak pindahan bisa merubah, maksudnya teman-teman yang sudah ada di SD itu, gitu. Jadi mungkin juga kadang-kadang anak pindahan dari luar itu justru mempengaruhi hal buruk yang sudah menjadi baik di sekolah tersebut. Nah, seperti itu tanggapan dari saya. Apa saya salah tanggap? Tapi yang saya tanggapi seperti itu. Tidak semua anak pindahan itu baik bisa menjadi baik. Bisa saja anak pindahan itu ya siswa yang bukan tidak baik, siswa yang perlu kita inilah ya, maksudnya dan kadang-kadang mereka membawa hal yang tidak baik ke teman-temannya, seperti itu Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Dewi. Saya sependapat dengan Bu Dewi bahwasanya tidak semua murid pindahan itu akan berpengaruh baik. Tetapi di sekolah seperti saya katakan tadi, kalau menurut saya sekolah percontohan di Aceh Barat kan sudah sangat ini ya. Kita tahu lah gimana kualitasnya kan dibandingkan beberapa sekolah lainnya, tapi ada juga yang setara gitu. Cuman mungkin di saat ada murid pindahan itu pastinya akan dites dulu ya kan, dites dulu atau bagaimana lah, mungkin seperti itu ya. Baik, silakan selanjutnya siapa nih, Pak John. Bu Erliani mungkin akan menanggapi, silakan. Baik, Bu Teti sedikit aja menanggapi Bu Dewi ya. Ini kan kebetulan pengalaman di sekolah saya, kebetulan yang pindahan dari luar itu memang rata-rata misalnya anak kejaksaan gitu. Karena kan gini, mereka menganggap oh di sekolah ini percontohan. Jadi yang rata-rata yang pindahan dari luar itu anak kejaksaan. Kebetulan memang yang anak pindahan itu ya rata-rata memang prestasinya lebih gitu. Jadi seperti itu Bu Dewi. Enggak juga semuanya, misalnya kebetulan memang yang rata-rata lah kita bilang gitu. Seperti itu Bu Dewi. Baik, silakan Bu Siti. Baik, terima kasih. Memang saya tadi menyatakan statement saya apa yang disampaikan oleh Ibu Ani ya, bahwasanya anak pindahan itu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ani itu menarik kesimpulan saya bahwasanya dengan adanya anak-anak pindahan yang kemungkinan sudah lulus seleksi oleh SD percontohan, sehingga memicu anak-anak yang sudah ada lama di situ menjadi lebih aktif gitu, lebih terpacu untuk belajar. Itu maksud saya Bu Dewi. Saya tidak menekankan bahwasanya semua anak pindahan itu adalah anak-anak yang berprestasi, tidak. Tapi saya hanya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi, bahwasanya tentunya SD percontohan memiliki seleksi yang baik terhadap anak-anak yang masuk ke sekolah tersebut. Makanya sekolah tersebut dianggap sebagai model untuk sekolah yang baik untuk sekolah SD lainnya, seperti itu. Nah, pendapat Bu Dewi juga benar bahwasanya tidak harus pindahan itu yang tidak harus anak pindahan yang berprestasi. Ya, itu betul Bu Dewi. Jadi saya hanya menyimpulkan atas apa yang dipresentasikan oleh Ibu Ani. Begitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu Intan ingin menanggapi. Silakan Bu.
Iya, ini supaya jangan meluas ya. Supaya jangan meluas. Jadi gini, ini di slide 5 ini juga mengandung bias ya, sedikit ya. Murid mempunyai karakteristik yang beragam atau heterogen udah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi. Yang kata beragam, nah heterogen itu rata sekolah di Indonesia. Itu karena keberagaman itu kita udah belajar di diferensiasi ya, dari mulai tingkat ekonomi, dari mulai pendidikan orang tua, jauh tidaknya rumah, budaya ya, suku, agama. Nah, jadi semua sekolah itu sebenarnya heterogen ya. Boleh aja kita tulis memang karakteristik yang beragam heterogen, tapi sehingganya bukan memungkinkan pencapaian prestasi akademik atau non akademik. Nah, karena semua sekolah juga heterogennya itu ya menjadi, maksudnya kekhususannya nggak ada di sini dalam artian pencapaian prestasi akademik atau non akademik itu ya bukan karena heterogen. Mungkin fokus Ibu boleh berubah ya sehingga menjadi modal penguatan karakter Bhinneka Tunggal Ika. Itu entah ya misalnya ya modal keberagaman suku dan agama menjadi ya sarana menguatkan karakteristik bidang keberagaman tadi atau menanamkan karakter bahwasanya berbeda-beda itu indah, karakter toleransi, mungkin seperti itu Bu Eriani ya. Nah, terus kata-kata hal ini didukung oleh besarnya animo murid untuk terus menuntut ilmu. Ini mungkin bisa kita ganti dengan ya, hal ini didukung oleh besarnya ya semangat murid untuk menerima keberagaman kalau konteksnya itu, karena murid itu dimanapun dia ya memang harus menuntut ilmu ya kan. Gurunya keren aja dia semangat nuntut ilmu, tidak harus heterogen gitu ya. Nah, mari kita memandang heterogenitas itu sebagai suatu kekuatan, bukan kelemahan. Oke, ini udah cukup jelas ya. Nah, kemudian statement kedua, walaupun siapa yang menyampaikan ya, Bu Siti Hasanah barangkali mungkin bertanya atau apa. Jadi intinya seperti ini. Anak itu semuanya memiliki potensi, mau dia dari Aceh, mau dia dari Bu Dewi sampai terbilang Pulau Aceh ya. Pulau Aceh itu Bu ada di dekat Banda Aceh ini ya. Memang Pulau Aceh namanya ya. Luar Pulau Sumatera barangkali, kita kan di Aceh ini Pulau Sumatera, kita bilanglah dari Pulau Jawa ya. Nah seperti itu. Yang jangan membuat semacam apa ya, maaf nih ya, persepsi kalau anak kejaksaan, anak mana itu mungkin lebih. Tapi kenyataan Bu Intan gitu. Saya baru-baru ini menerima siswa dari Jogja, tidak baru-baru inilah, tahun lalu Ibu, anak tukang potong ayam potong Ibu. Ya, namanya Larissa Cynthia Humaima dan dia mendapatkan medali emas untuk cabang desain poster karena dia jago banget gunain HP. Dia kebetulan dari Pulau Jawa. Di lain pihak, saya juga menemukan anak pindahan yang mendatangkan sedikit masalah dalam tanda petik ya. Tetapi saya tidak melihat itu sebagai kekurangan. Itu menjadi modal kami untuk memperbaiki trik mengajar, trik memperbaikan karakter. Nah, jadi jangan ada kita asumsi anak pindahan itu dua kuncinya. Harus aset semua. Kalau dia memang nakal, berarti aset bagi sekolah untuk menerapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan debat kusir kita ke arah anak Jawa lebih pandai, anak orang kaya lebih mampu. Dan saya mohon maaf nih, saya nggak habis pikir dengan rekrutmen yang dilakukan oleh sekolah percontohan. Nah, kankah semua anak itu harus kita terima saat memang jumlah peserta didik kita masih siapapun dia, Ibu. Kalau kami di sini sekolah sekeren apapun tidak melakukan tes, Ibu. Ya.
Karena semua sekolah itu setara. Merdeka Belajar 1, episode 1 Merdeka Mengajar, dibuatnya PPDB zonasi sehingga semua masyarakat berhak ya untuk memilih sekolahnya sendiri, asal itu dekat rumahnya is okay. Mau itu sekolahnya luar biasa bagus, mau itu untuk menghilangkan pengkotak-kotakan karena semua mutu di sekolah di Indonesia ini sama. Jadi kita guru penggerak sepaham, jangan ada karena percontohan itu rekrutmennya bagus. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita kenal untuk SD ada transisi PAUD yang menyenangkan, betul Bapak Ibu? Di situ dipantau salah satu kebijakannya tidak boleh mengajar menerima anak yang udah bisa calistung, buka sendiri juknisnya. Kalau saya salah, tolong dikonfirmasi. Salah satu kebijakannya adalah sekolah tidak boleh memaksakan seorang anak yang dari PAUD itu harus bisa calistung seperti masa lalu. Jadi kalau ada sekolah yang berarti mengetes, ya itu tidak dibenarkan. Nah itu contoh misalnya, ya. Jadi kayak kami, Bapak Ibu, belum 32 jumlah siswa kami, siapapun kami. Karena seluruh sekolah Indonesia memastikan anak tidak putus sekolah dan wajib belajar 9 tahun. Karenanya siapapun yang pindah harus membawa surat rekomendasi bahwa dia diterima di sekolah tersebut. Ya silakan Bu Erliani. Baik, saya tutup kamera. Ya, Ibu terima kasih. Dari tadi memang saya mau ini teman-teman tadi waktu Bu Teti bilang ada seleksi. Saya pada mau bilang bahwa sekolah kami nggak ada lagi seperti itu, menyeleksi itu nggak ada Bu gitu. Itu mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu Bu ada seperti itu memang. Dan bukan percontohan aja Bu, sekolah lain juga ada seleksi. Tapi kami udah beberapa tahunnya pagi setelah sekolah penggerak nggak ada lagi seleksi itu Bu. Jadi itu mau saya perjelas nanti jangan terdengar keluar percontohan seleksi enggak ada Bu. Dan untuk PPDB zonasi bukan sama sekali tidak boleh, tetapi namanya jalur prestasi yang kuotanya itu hanyalah 10 ataupun 20%. Silakan buat jalur prestasi, tetapi kuotanya sangat sedikit teman-teman. Ya, itu dia. Terus kepada afirmasi, perpindahan orang tua, itu memang betul. Tetapi kalau rekrutmen untuk pas datang dia di tes, itu tidak diperkenankan lagi. Karena seluruh sekolah di Indonesia sekarang setara. Ya, tinggal bagaimana kita aja. Ya. Bahkan anak berkebutuhan khusus ada juga di sekolah kami, Bu. Iya, justru sekolah bagus itu, Bu. Parameter sekolah bagus itu kalau bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, jadi itu ya. Nah, ini saya nangkapnya ini maksudnya Bu, kan modal tuh, keberagaman itu modal ya. Di tempat Bu Erliani itu lebih mudah ya untuk mengenalkan keberagaman dibanding dengan di sekolah saya yang 100% itu adalah Muslim ya. Dan hanya segelintir lah. Untung kepala sekolahnya orang Batak Bu. Nah, jadi enak ngomong mana. Kalian mau lihat contoh orang Batak nih Bu Intan gitu. Nah itu dia. Jadi lebih kepada ini nanti slide-nya diperbaiki. Saya rasa itu ya jangan ada ini ya. Dan kita sepakat ya tidak semua anak pindahan itu, tapi itu adalah aset kita. Mau dia keren itu aset, dia nggak keren juga ya butuh effort dari kita untuk bisa mengkerenkan dia. Itu dia modal untuk berlatih bagi kita, modal manusia juga ya. Baik, silakan ditutup teman-teman biar kita ganti karena nanti pas maghrib kita nggak apa-apa, kita tinggalkan roomnya, kita sholat semua ya. Silakan ditutup dan kita akan mendengarkan kelompok terakhir. Keren, yuk. Bu Nur Hapsah minta maaf Bu Nur Hapsah ya. Saya potong supaya waktunya cukup ya. Tadi Bu Nur Hapsah udah raise hand ya. Baik, silakan. Gitu dia. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti kenapa nangis? Kenapa nangis Bu? Ya silakan.
Bu Intan langsung ke kelompok 3 ya. Karena sudah kelompok terakhir, tidak saya putar-putar lagi, Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Teti boleh di screen-nya dipindahkan dulu, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Erna sebentar, Bu Erna sebentar ya. Bu Teti Ya. mungkin boleh anaknya diperhatikan dulu ya. Tadi nangis saya perhatikan. Silakan Bu, nggak apa-apa. Ini dulu anaknya. Kenapa Bu? Ya, ya lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan ataupun melaksanakan kegiatan kita pada ruang kolaborasi sesi 2 pada modul 3.2. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Intan Nirmala Hasibuan selaku pengajar praktik kami, dan terima kasih juga kepada pengajar praktik kami yaitu Ibu Eri Zahraini selaku pengajar praktik wilayah Aceh Jaya, dan terima kasih juga kepada Ibu Irma Tiarina selaku pengajar praktik di wilayah Aceh Barat. Sebelumnya izin saya memperkenalkan, saya Erna Yunida sebagai moderator, kemudian ada Ibu Emi Sufria sebagai yang akan memaparkan materi hari ini, hasil dari diskusi kami, dan ada juga nanti Ibu Suryani, Pak Teku Jonathan Kamisna, kemudian ada Pak Rizal Masdi yang akan menanggapi setiap pertanyaan dari teman-teman nanti. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Emi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa sudah kelihatan screen-nya? Halo? Sudah Bu Emi. Sudah Bu Emi. Sudah ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Erna dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Berjumpa lagi di ruang kolaborasi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 sepakat melakukan identifikasi aset utama di SMP Negeri 1 Tenom, yaitu sekolahnya Ibu Suryani. Hasil identifikasikan kelompok kami ada 7 aset. Yang pertama, modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah dan guru. Kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada 5 orang, keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain di bidang IT, seni tari, rias, boga, voli, tilawah atau kori, dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, aset modal, yaitu orang tua murid. Orang tua murid dapat membimbing, mendukung, dan menginspirasi minat belajar murid. Mereka juga dapat terlibat dalam berbagai acara seperti menghadiri pertemuan orang tua dan guru, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan mendukung tugas-tugas rumah murid. Selanjutnya, modal manusia adalah murid.
murid yang berprestasi dalam bidang seni. Kemudian juga murid yang berprestasi di bidang olahraga. Selanjutnya ada pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Pengawas bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di sekolah dan memberikan masukan kepada kepala sekolah dan juga dewan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada komite. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Komite juga bertindak sebagai penasehat sekolah, memastikan bahwa sekolah berfungsi dengan baik, memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua ada modal sosial. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua dapat rapat orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. MGMP sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. PGRI sebagai organisasi profesi guru dan Komdel sebagai wadah guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah modal fisik. Yang pertama adanya tempat parkir guru dan juga siswa. Kemudian atau kantin sekolah dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses. Bangunan kelas dapat memanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian jaringan internet yang dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium IPA, lab komputer, ruang UKS, perpustakaan, dan ruang BK. Kemudian terdapat lapangan voli dan juga basket yang dapat menunjang siswa dalam berlatih. Yang terakhir terdapat musola sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian modal lingkungan atau alam, yang pertama dekat dengan kebun. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua dekat dengan puskesmas. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tentang gizi dan juga kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, dekat dengan persawahan. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terutama tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Selanjutnya, modal finansial. Yang pertama ada dana BOS, dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua, uang kas kelas bermanfaat untuk membiayai kebutuhan kelas. Selanjutnya modal agama dan budaya. Yang pertama dekat dengan pesantren sehingga dapat diminta bantuan untuk mengisi acara pesantren kilat dan juga subah. Yang kedua memanfaatkan ustadz sebagai guru dalam mengisi ceramah pada hari Jumat. Yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat dan juga ustadz untuk memberikan arahan kepada peserta didik tentang tradisi tulak bala dan pembuatan bubur Asyura di 10 Muharram. Selanjutnya, modal politik. Yang pertama adalah kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, kerjasama sekolah dan puskesmas dalam proses BIAS atau bulan imun umum Taruna Siaga Bencana atau Tagana dalam kegiatan sosialisasi terhadap penanggulangan bencana. Demikianlah pemaparan singkat dari kami kelompok 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Emi atas pemaparannya.
Baik, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari diskusi kami yang telah dipaparkan oleh Ibu Emi. Silakan Bapak Ibu. Baik teman-teman, silahkan ini ya, dielaborasi ya, apa nih, didiskusikan apa yang ingin ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Ya, Ibu Dewi, silakan. Bu Erna boleh minta tolong ke slide modal fisik nggak, Bu Erna? Ya. Bu Emi. Oh, Bu Emi. Ya. Ya, silakan Bu Dewi. Bu Emi mungkin bisa dibesarkan sedikit. Bisa? Karena? Ya, sudah. Oke, baik. Pertanyaan saya, Bu, apa langkah-langkah yang kira-kira perlu diambil untuk memaksimalkan penggunaan modal fisik dalam proses belajar mengajar? Baik, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana teman-teman? Langsung dijawab atau kita berikan pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan Ibu Suri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Di sini kan kami ada beberapa gedung, kemudian juga terdapat beberapa lapangan bola, lapangan voli dan juga halaman ya kan. Jadi di sini kami memanfaatkan lahan dan juga ruangan di mana ruangan yang ada di Sekolah SMP Negeri 1 Tenom bisa kami pakai untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu kalau halamannya atau lapangan bola, lapangan kaki ini bisa dipakai untuk anak-anak didik untuk berlatih. Kemudian kalau untuk lapangan itu biasanya kami pakai untuk kegiatan literasi pagi. Baik itu dari hari Senin untuk upacara, kemudian hari Selasa dan sampai seterusnya itu ada kegiatan-kegiatan pagi seperti literasi, membaca senyap, English Day dan juga senam pagi. Mungkin seperti itu Bu Dewi. Ya, bagaimana Bu Dewi? Iya Bu, mungkin dengan pemeliharaan fasilitas juga bisa menjadi ini ya Bu ya, apa memaksimalkan penggunaan modal fisik tadi ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Oke. Berarti modal fisik di sekolah Bu Suryani sudah sangat ini ya? Alhamdulillah sudah sangat memadai kalau jam pendidikan.
adanya lahan kosong yang dapat dijadikan tempat bermain atau kantin sekolah. Berarti kalau udah jadi kantin nggak kosong lagi dong Bu lahannya? Ya, ya, maksudnya ada di ini kan salah ketik dari kami itu lahan kosongnya di samping kantin. Jadi selain mereka bisa dipakai untuk bermain, kebetulan kalau untuk sekarang rencananya kami mau memanfaatkan untuk kebun sekolah, Ibu. Jadi ada lahan kosong memang di tepatnya di samping kantin. Oh iya, Begitu, berarti enggak lahan kosong, enggak larinya ke modal lingkungan ya Bu ya? Apalagi mau dijadikan apa kebun tadi? Ya, oh ya betul juga Bu Dewi. Ya, jadi mungkin ini ada kesalahan dari kami. Mungkin ini bisa masuk nanti ke modal lingkungan. Iya, sebenarnya nggak salah Bu. Seperti yang Bu Intan sampaikan tadi, kadang-kadang ada sesuatu, ada hal, maksudnya dia bisa di modal yang seperti kami tadi ditanggapi oleh Bu Erna masalah sawit tadi, dia bisa di apa namanya di modal finansial, bisa juga di lingkungan. Mungkin ini juga menjadi contoh yang sama di kelompok Bu Suryani mungkin. Ya. Ya, terima kasih Bu Dewi, sangat bagus masukannya ya. Ada lagi Bu Dewi? Udah pas. Nanti kalau ada yang tanya lagi. Ya, baik. Silakan Bu Siti untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya sebenarnya saya nggak mau angkat tangan, tetapi jaringan kayaknya ini sehingga saya terangkat. Tapi tidak masalah. Tadi saya terlempar Bu, yang ini sehingga saya cuma mendengar tadi ada uang kas. Bisa ke bagian yang uang kas tadi Bu? Ya Bu Emi. Ke modal apa tadi uang kas tuh? Ini Bu ya. Bisa ya enggak berjalan ya? Enggak jalan? Udah Kak Emi udah. Oh, udah. Udah balik lagi. Yang pertama tadi. Di saya malah nggak jalan nih ya. Jaringan. Berarti Bu Siti yang bermasalah. Oke, baik. Berarti itu ke dalam uang kas ke dalam modal finansial ya, Bu? Untuk membiayai kebutuhan kelas, Bu. Iya Bu Siti, modal finansial. Silakan. Modal finansial. Berarti masuk ke dalam uang kas itu termasuk ke dalam modal finansial ya. Baik, saya melihat sekolahnya yang menjadi contoh ini sudah sangat bagus. Nah, artinya sebenarnya kan uang kas itu tidak dibenarkan lagi untuk pembiayaan kelas ya, karena kan sudah ada dana BOS dari sekolah yang harus menunjang kebutuhan sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah uang kas ini dipungut setiap kelas dan ini berlangsung sejak kapan berlangsungnya? Kalau dulu kan memang kita ada, tapi apakah di kurikulum Merdeka ini uang kas ini masih berjalan di sekolah yang menjadi contoh ini sekarang? Itu yang ingin saya tanyakan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Ya, langsung dijawab oleh Bu Suryani ya. Silakan Bu Suryani. Ya, baik Bu, saya jelaskan sedikit. Jadi kami memanfaatkan uang kas ini bukan berupa kami harus mengutip tiap hari atau mengutip setiap minggunya. Tetapi kan di sekolah itu sudah disediakan peralatan-peralatan seperti sapu, apa yang lainnya kan. Jadi kalau misalnya anak-anak rusak, itu kan tanggung jawab per kelas, kayak gitu. Apabila ada yang patah, ada yang rusak, jadi anak-anak itu sudah sepakat untuk melakukan konsekuensi atas yang mereka lakukan. Jadi mereka memanfaatkan uang kas untuk kebutuhan kelas, gitu Bu. Jadi ketika ada masalah saja atau ada yang diperlukan, baru dimanfaatkan uang kas tadi. Begitu Bu. Terima kasih Suryani. Bagaimana Bu? Baik Bu, artinya ini kesepakatan siswa ya Bu, tidak atas dukungan dari sekolah.
ya. Artinya ini hanya kesepakatan dari peserta didik ya, pemanfaatan ini Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Siti. Bagaimana Jadi teman-teman lain? ya, saya agak ini sedikit, apakah uang kas ini pantas kita masukkan ke modal finansial, Bu? Ya, bagaimana Bu Suri? Halo Bu Suri. Ya, kalau sudah kita memperhatikan kalau misalnya untuk finansial mungkin ya tidak cocok Bu kan. Tapi jadi kemarin kami tidak berpikir demikian. Kami hanya melihat berarti kalau ada karena memang dilakukan, jadi menurut kami uang kas ini bisa dipakai untuk finansial. Begitu Bu. Mungkin dari kawan-kawan kelompok 3 bisa ditambahkan. Ya, bagaimana kawan-kawan yang lain? Ya Pak Jas, silakan. Ya, ya baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah menanyakan tentang modal finansial ya. Kalau menurut saya tidak salah hanya dimasukkan uang kas ini sebagai modal finansial. Kenapa begitu? Karena setiap hal yang kita butuhkan yang tidak misalnya tidak memberatkan kepada siswa tersebut itu wajar-wajar saja untuk mendukung suatu pembelajaran misalnya kan. Karena ini yang bersifat dana untuk melancarkan proses pendidikan tersebut, itu kalau menurut saya. Ya, bagaimana Bu Siti? Halo Bu Siti. Ya, baik Bu. Saya kayaknya terkendala jaringan nih. Iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada pertanyaan? Iya, karena lagi azan, lagi ini ya, kita sholat dulu ya kawan-kawan ya. Ya, kita sholat dulu. Kira-kira kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya. Ya, baik Bu. Oke, kenapa begitu? Suruh nggak mau. Suruh apa? Kenapa mau? Kenapa? Nggak mau. Itu kami udah tadi. Mau hari ini.
Ya, bagaimana Ibu? Apa bisa kita lanjutkan? Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apa masih ada pertanyaan untuk melanjutkan yang tadi mungkin sudah terputus karena kita melaksanakan sholat tadi ya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan untuk hasil diskusi kami. Sepertinya kawan-kawan belum selesai semua ya, Bu. Ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya aja yang bertanya mungkin. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menjawab. Jadi sedikit yang mengganjal di pikiran saya ini Bu, tentang untuk tata tertib sekolah ataupun keyakinan kelas yang biasa kita buat Bu ya, itu bisa nggak kita masukkan ke modal sosial Bu? Karena kan dari tata tertib ini kan dibuat untuk melatih kedisiplinan siswa Bu ya, yang dapat membentuk karakter dari siswa itu sendiri kan. Kira-kira bisa nggak kita masukkan ke modal sosial Bu? Mungkin itu saja. Ya, bisa, tidak selalu harus keluar ya modal sosial itu ya. Antara kita sendiri bersama di dalam sekolah, mengapa tidak? Dalam hal ini tentu aja antara kita dengan murid-murid kita. Itu modal sosial, benar. Ya, bersikap baik kepada peserta didik, empati, gitu juga modal sosial. Ya, menerapkan KSE dalam setiap tingkah laku kita di sekolah itu juga modal sosial. Coba bayangkan kalau semua KSE-nya bagus, ya kayaknya kita nggak ada ngurusin orang berantem, bener nggak Bu? Nggak ada ngurusin orang antara mungkin guru yang satu dengan yang lain. Kalau KSE kita bagus, kita berempatik ya, ngelihat teman satu kelompok itu mestinya kita membantu, tidak semua ketipe kepada satu orang gitu ya. Gitu ya kalau KSE kita terapkan ya. Kan keterampilan berelasi. Masih bingung-bingung, jadi kami hapus lagi Bu. Jadi keterampilan berelasi itu kan ada di dalam kompetensi sosial ya. Ingat ya, kompetensi sosial emosional. Gak usah jauh-jauh lah dalam satu kelompok misalnya. Kita berkelompok misalnya berempat atau berlima ya. Masing-masing kita sudah mendelegasikan tugas misalnya. Ya sebenarnya dinamika sebuah kelompok itu baik itu di lingkungan ya, baik itu di sekolah ya. Dinamika suatu kelompok itu saat semua anggota kelompok itu memiliki rasa empati ya kepada temannya, sadar akan tanggung jawabnya ya. Saya sebenarnya sering jadi korban loh Bu. Kenapa? Saya ini orang nggak sanggup nolak. Nah, jadi apa-apa yang diberikan kadang-kadang ya salah saya sendiri sih. Saya gini, orang memanfaatkan nih. Nah, dengan sikap saya itu yang selalu berusaha berempati pada orang lain gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Ya, kalau KSE kan kompetensi sosial emosional, modal sosial yang kita miliki ya. Andai nih, saat kita diterima sama murid kita, karena hubungan sosial kita sama murid kita bagus, nyaman nggak kita dalam pembelajaran? Nyaman ya? Anak-anak kita nyaman? Pasti nyaman. Iya, modal ini kan modal bagaimana mengembangkan komunitas, menggerakkan komunitas di sekolah kita berbasis dengan aset. Nah, kalau orang sosial kita bagus dengan murid-murid kita, otomatis berkontribusi besar pada proses pembelajaran
kan kita nggak bisa pungkiri lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif itulah tujuan daripada pendidikan, itulah tujuan daripada sekolah sebagai sebuah institusi, benar nggak? Menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar. Nah, itu dia. Anda di kelas itu semua ngerti tanggung jawabnya. Yang tiketnya siapa. Nah, jadi kesepakatan kelas salah satunya adalah mungkin seperti itu, menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Nah, kelompok itu akan berbentrokan saat anggota-anggotanya itu tidak menyadari tugas masing-masing gitu, ya. Nah, itu dia. Jadi mungkin itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, Bu ya. Bahwasanya ya kita mau selamat dan bahagia itu salah satunya adalah bagaimana dengan bersosial yang baik gitu. Ya, nah itulah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita kadang-kadang gedek ya ngelihat kita udah mati-matian nih kerja nih, tapi ada salah seorang mungkin yang kita lihat santuy, kalau sehari dua hari udahlah ya, ataupun kalau sekali dua kali udahlah gitu ya. Tapi terus seperti itu. Nah, jadi makanya kadang-kadang di dalam kelompok belajar, kita di dalam kelompok di kelas sering nggak kita ngelihat anak berantem? Sering ya? Ya. Aku terus tadi, ya, emang kita tugasnya apa? Nah itu bisa. Jadi intinya Ibu Erna bisa, Bu Erna. Kesepakatan kelas adalah salah satu modal untuk mengkondusifkan lingkungan belajar di sekolah, itu dia. Jadi dapat dimasukkan ke modal sosial, gitu, ya. Oke, KSE yang baik yang dimiliki oleh itu modal Bu Intan, modal banget, ya. Coba kalau dari mulai kepala sekolahnya KSE-nya bagus, ya. Jadi kita semua nyaman untuk bekerja. Nah itu dia intinya ya. Nah teman-teman, baik ya, kita ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Suryani jangan ragu ya, boleh itu modal sosial ya. Pemahaman agama yang baik dari kita, modal agama ya. Keterampilan kita bersosial ya, baik di lingkungan rumah kita, itu juga merupakan modal besar itu. Jadi mari memandang bahwasanya apa yang bisa kita jadikan modal itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apapun bentuknya ya. Nah, oh ya, saya sedikit tadi, uang kas sebenarnya saya juga tidak menganjurkan teman-teman. Bu Intan, kalau uang komite boleh nggak? Ada. Uang komite itu boleh, ada peraturannya ya. Nah, tetapi dalam hal ini bentuknya bukan merupakan kewajiban. Pada saat ada yang tidak mampu, nah, boleh saja nih kita tidak membayar ya. Jadi ada regulasinya untuk komite ya. Nah, baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mari memperkaya slide kita melihat rubrik penilaian ya. Mencantumkan modal manusia masing-masing itu dengan 7 contoh misalnya. Yuk tambah lagi berarti supaya nilainya bisa maksimal ya. Nah, baik. Kalau infak Bu Erli, infak boleh. Karena ini sifatnya tidak mengikat, Bu ya. Ada boleh, nggak ada boleh. Bu Intan, sumbangan banjir, boleh. Itu kan mengajar anak empati ya. Tapi kalau sumbangan untuk beli sapu di sekolah, ya bukan sumbangan, uang kas ya. Nah, Bu, kalau dana bos sudah beli, ternyata anak itu kelas itu mematahkan sapu atau menghilangkan sapu, boleh mungkin melalui penerapan konsekuensi, tapi sifatnya temporary. Maksudnya apa nih temporary? Ya kalau ada accidental, kalau ada kejadian baru, kalau nggak ada nggak boleh. Dasar kita apa? Kita menanamkan konsekuensi, kita bukan menghukum ya. Ngerusain sapu, konsekuensinya bagaimana kelas tetap bersih ya, beli sapu balik gitu. Kan kita bilang, lo nak, konsekuensinya adalah
Kalian itu harus ini ya. Jadi teman-teman, ini juga penilaian kita ya. Sebenarnya untuk demonstrasi, bukan untuk ruang kolaborasi, itu juga ada penilaian keaktifan ya, kolaborasi dengan teman-teman sejawat ya, teman kita satu kelompok. Jadi mari, makanya karenanya saya selalu ya mengajak kawan-kawan itu tidak bisa melalui mikrofon, melalui line chatting. Dan saya pesan ada 2 modul lagi yang mau dielaborasi, dan saya juga mengampu di besok ya. Mungkin saya akan masuk nih ke room teman-teman, karena saya cuma dapat 1 kelas, berarti di 31 saya mungkin bisa masuk. Saya akan masuk bersama kawan-kawan ya, untuk melihat bagaimana keaktifan ya. Nah, saya rasa demikian kawan-kawan ya. Mari kita berkolaborasi, terus berkolaborasi, nggak lama lagi ya. Tapi saya harap teman-teman tidaklah menjadikan ini sebagai beban, tetapi nikmatin ya. Biar prosesnya yang bekerja, biar prosesnya yang berjalan, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan itu segala kebaikan dan rezeki itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong dilihat budget ruang kolaborasi ya. Kalau memang harus malam ini, kapan ya budgetnya ya? Coba dilihat ya. 30 besok ya. 31 kayaknya. Oh, 31 berarti aman masih ya. Usahakan jangan lewat budget ya, supaya nilai kita bisa bagus ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.